Ternyata Politeknik Negeri Sriwijaya juga baru saja menemukan satu teknologi pencair batu bara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, batu bara cair ini bisa berguna untuk diolah menjadi bahan bakar minyak setara dengan minyak mentah. Seperti apa penghancur batu bara dengan menggunakan elektromagnetik ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Nadia Atmaji dari Laboratorium Energi Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, kita penasaran gitu ya, bagaimana caranya kemudian bisa menghancurkan batu bara dengan gelombang elektromagnetik? Bagaimana cara kerjanya? Prita, saya akan menjelaskan pada Anda bagaimana proses pembuatan dari batu bara yang berbentuk bongkahan akhirnya menjadi cair. Nah, ini ternyata merupakan hasil penelitian selama berbulan-bulan dari mahasiswa dan juga dosen yang ada di sini. Karena mereka menyadari bahwa ada penelitian yang mengatakan dari World Energy Forum bahwa di dunia ini cadangan dari batu bara mencapai lebih dari 890 miliar ton. Dan 60 miliar diantaranya ini berada di Indonesia. Tapi sayangnya belum digunakan secara maksimal dan diolah dengan maksimal. Nah, saya membutuhkan bantuan dari teman saya ini yang juga ternyata alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang bernama Nova Ramadona. Nah, Mbak Nova, halo. Cerah sekali nih nampaknya mau menjelaskan mesin buatan Mbak nih ya. Udah diteliti selama berapa lama nih, Mbak? Untuk proses risetnya sendiri itu saya meneliti selama 2 bulan, sedangkan pada proses pembuatannya itu sendiri saya lakukan selama 3 bulan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, terus ini pembuatannya ini dilombakan atau bagaimana? Ada prestasinya nggak? Ada, kemarin itu ada lomba yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Inovasi. Itu kita mendapatkan juara yang terbaik. Wow, selamat dulu nih. Iya. Luar biasa. Langsung aja yuk kita jelasin ke pemirsa yang di rumah yang udah penasaran banget bagaimana proses pembuatan dari batu bara yang bongkahan. Tadi saya udah penasaran banget nih ngeliatnya nih. Ini ya? Iya. Ini kan bongkahan batu bara. Masih bongkahan, betul? Iya, kita masukkan ke dalam crusher. Ini namanya crusher. Oke. Oke. Gimana? Coba dinyalain dulu mesinnya. Iya, kita nyalain mesinnya dulu. Sudah nyala, kita masukkan batu baranya. Saya juga mau masukin dong. Boleh. Nanti, ini ya masih bongkahan gini ya. Nanti. Ini seperti dihancurkan begitu ya? Iya, dihancurkan. Oke. Kita tunggu sampai batu baranya sudah. Oh, jadi nanti akan berbentuk partikel-partikel kecil begitu ya? Partikel-partikel kecil. Dari partikel ini kan masih sedikit kasar. Oleh karena itu kita harus perhalus lagi. Ini hasilnya keluarnya di mana nih? Kita matikan dulu. Oke. Hasilnya keluar di sini. Wih. Pemirsa langsung jadi butiran-butiran pemirsa. Seperti Oreo ya? Iya. Biskuit. Ini kan masih kasar. Iya. Kita haluskan lagi di pulverizer. Pulverizer tuh yang itu? Iya. Oke. Kita masukkan semuanya? Nanti kita hidupkan dulu, Mbak. Ya, kita masukkan semuanya untuk diperhalus lagi. Saya juga bantuin deh. Kotor loh, Mbak. Kotor tapi penuh dengan ilmu. Oh, jadi ini akan semakin kecil lagi ya? Iya. Ini berapa lama nih? Untuk proses ini kurang lebih 2 menit kita bisa. 2 menit? Iya. Ya udah 2 menit lah ya. Udah. Nah, untuk hasilnya bisa kita bandingkan. Oh, jadi lebih sedikit kecil lebih halus. lagi. Iya. Udah nih bisa langsung diproses? Bisa. Kita langsung ke proses pengayakan. Oh, proses pengayakan. Fungsinya itu untuk membedakan ukuran-ukuran dari batu bara. Ukuran-ukuran dari batu bara. Jadi kurang kecil nih ternyata? Iya, karena batu bara itu sendiri harus diperkecil, harus dipisahkan lagi karena ada ukuran-ukuran yang namanya itu mes. Mes itu adalah satuan ukuran dari batu bara. Oke, iya. Langsung masuk ke proses pengayakan. Pengayakan ini namanya alatnya apa? Shift shaker. Shift shaker. Oke. Ukurannya nih sampai sekecil apa sih idealnya? Kalau untuk pencairan batu bara itu sendiri, kita biasanya menggunakan di ukuran 60 mes. 60 mes, oke. Ini kita ayak. Tapi lebih kecil lagi dari 60 mes bisa? Bisa. Oh. Bahkan lebih bagus hasilnya. Lebih bagus hasilnya. Sekian, oke.
Oh, jadi ini tuh nanti diayak masuk ke bawah gitu, makin kecil gitu ya Iya. partikelnya. Oh. Ah, keras. Minta bantuan, Pak. Keras, Pak. Sieve shaker. Oke. Ya, kita hidupkan ya. Oke. Wow. Dia bergoyang sambalado ya? Iya. Ini berapa lama nih? Ini kan ada ukurannya. Dia ini hanya 1 menit. Oh, 1 Sekitar menit. 60 ayak. Oh, jadi kita bisa tahu ya ini udah sampai proses sampai di ukuran yang mana, itu kita bisa tahu ya? Iya, ini nanti akan berhenti sendiri kalau sudah selesai. Oh, berhenti sendiri. Oke, saya mundur. Belum. Lama sih. Kita matiin aja. Ini sudah ideal ya? Iya, Kira udah ideal selama 1 menit 1 ya. Berarti tinggal di stop aja nih. Saya dong mau stop. Kan setelah diayak nanti kita bisa lihat ukuran ukurannya. Oh, jadi nanti keluar hasilnya di sini. Wow, keras ya, Mbak. Pegang, Mbak. Oke, makasih. Sip. Nah, terus kita masukin ke ini. Iya, Ini alatnya namanya apa? ini alatnya namanya alat pencairan batu bara frekuensi Pencairan batu dengan bara. menggunakan frekuensi tinggi. Oke, jadi tadi kan kita nyebut elektromagnetik ya. Yap. Itu keluar elektromagnetik itu dari mana sih? Di sini kan ada 2 komponen bagian. Yang pertama itu adalah power supply, di Ya. mana fungsinya itu adalah untuk mengubah arah, Yang ini mengubah ya? arus listrik dari AC menjadi DC. Ya, yang ini, yang ini, dari oke. ini mengubah arus dari arus AC menjadi DC. Kemudian dialirkan ke pembangkit arus bolak-balik, sehingga akan menghasilkan sebuah arus eddy yang akan dialiri di kumparan kerjanya nanti. Jadi yang kamu rangkai itu yang dari power supply, kemudian jadi kumparan yang ada di sana itu yang kamu semua yang Iya, buat? Oh, kita oke. merangkai sendiri dan butuh perjuangan. Oke, butuh perjuangan tentunya. Terus gimana nih? Langsung dimasukin ke reaktor ya itu Iya. namanya ya? Boleh langsung dimasukin? Ini reaktornya nanti akan terkena panas dari kumparannya ya? Iya. Berarti? Ini kita menggunakan yang 200. Paling halus ya? Oh, Yap. ini 200 mesh ukurannya? Yap, ukurannya 200 mesh. Lalu berapa banyak itu kira-kira? Untuk satu reaktor ini, biasanya saya kemarin itu meneliti sebanyak 300 gram. 300 gram ya. Tapi untuk ini, ya, 300 gram itu akan bisa lebih menghasilkan, banyak lagi? bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya untuk 300 gram itu kita menghasilkan 100 mili. 100 mili, oke. Kira-kira kalau 1 ton berapa tuh? Kalian aja lah. Pak. Sekian barel ya. Oke, langsung. Kaget bayang masuk ini. Nggak apa-apa sih, Pak. Kita mau cek dong, ini kan tadi katanya pakai panas tuh. Ya, Itu- mau cek. Iya, kita bisa lihat itu dia panas. Kita Gimana, coba Kak? Nggak dengan ngerasa panas dari ya, tadi? kita coba dengan menggunakan mistar aja. Pakai mistar, oke. Ya, dan nanti kan terlihat. Coba. Kita hidupkan. Oh, sekarang sudah dihidupkan. Kita akan melihat perbedaan mistar. Ini kan Sebelum dipanaskan dia warnanya kayak gitu ya, warna silver gitu. nih lihat Tapi langsung terbakar tanpa menggunakan waktu yang lama. Oh iya ya, langsung panas ya. Berarti Yep. ini artinya lebih unggul dari yang biasa Iya. konvensional, karena kalau yang konvensional nggak bisa langsung panas kan. Iya. Itu Oh, salah satu oke. keunggulannya juga. Tapi kalau saya masukin tangan saya bahaya nggak? Enggak, karena kumparan ini hanya bekerja pada nggak panas, bidang panas yang memiliki logam. Oh, wow, luar Sedangkan biasa. tangan kita tidak terbuat dari logam. Oke, terima kasih, terima kasih. Ntar bisa langsung diproses ya. Ya, kita proses terlebih dahulu. Nih, Langsung dimasukin, nanti hasilnya sekitar 2 jaman. ya 2 Oke. jam. Dan keunggulan dari alat ini juga adalah di mana dia ini serap
biasanya jika kita menggunakan yang konvensional, itu serapan panasnya itu lebih banyak terbuang dibandingkan yang tergunakan. Sedangkan ini dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, maka panasnya itu lebih banyak yang terserap. Oh, jadi ini jauh lebih efisien juga ya daripada yang konvensional dan juga lebih murah biaya yang digunakan.